K3 guru panggung IMPA. Kemudian di sebelahnya ada Bunda Rika, wali kelas B4 guru panggung musik. Beliau Bunda Rika ini baru lulus ataupun guru penggerak kan? Gitu ya. Terus juga baru lulus PPG, bentar lagi dapat sertifikasi. Alhamdulillah. Tapi dulu ya, karena baru lulus ya Bun. Gitu, alhamdulillah. Nah, kalau saya sendiri, saya Yanti, saya di sini sebagai quality insurance Bun. Quality insurance itu adalah penjamin mutu sekolah pelopor di SD maupun di TK. Tugas saya adalah memastikan semua guru karyawan itu harus sesuai dengan SOP. Pada saat mereka melamar ke pelopor kan langsung dikasih SOP Bun. SOP-nya seumpamanya SOP guru itu datang jam 7, memakai baju sopan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti kalau seumpamanya ada guru yang terlambat tanpa konfirmasi, nanti saya yang bertanya kenapa terlambat, ada apa dan lain sebagainya. Jadi tugas saya itu Bun ya. Saya juga memastikan KPM berjalan sesuai dengan standar operasional. Bismillah, Ibu izin ya saya menjawab. Pertanyaan pertama dari Ibu, bagaimana cara anaknya untuk anaknya teknik mengajar supaya anaknya aman, tertib gitu ya Bu. Ibu di awal tahun ajaran baru semuanya sama, baris pengen di depan semuanya, ada anak yang nangis kerudung, belok kanan, belok kiri, sama semuanya. Nah, di awal tahun ajaran baru itu bedanya kami dengan sekolah lain adalah anak lama yang mau naik, misalkan dari Kober tahun depan kan naik kelas A tahun depan naik kelas B. Nah itu liburnya lebih panjang, lebih lama dari anak yang lain. Jadi misalkan awal tahun ajaran baru adalah 17 Juli. Nah kelas yang sudah lama di pelopor itu yang naik tingkat itu tidak langsung masuk 17 Juli, tapi ditambah liburnya. Misalkan tanggal 20 Juli baru mereka masuk. Di tanggal 17, 18, 19 yang masuk siapa? Yang masuk semua murid baru yang baru sekolah di pelopor. Kenapa? Ya biar mereka murid baru itu diambil dulu hatinya, diraih dulu hatinya oleh kami, biar mereka nyaman dulu di sekolah dengan bermain. Semua mainan boleh diturunin, semua kita raih, kita rangkul, jadilah timbul kepercayaan. Nah, ada 3 karakter building yang kita kembangkan di sekolah alam pelopor. Yang pertama adalah ketauladanan, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah kesepakatan. Tadi yang pertama itu adalah ketauladanan, contoh dari semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk stakeholder di rumah adalah orang tua. Awal tahun ajaran baru kami sudah sosialisasikan kepada seluruh orang tua murid. Sebelum awal tahun ajaran baru semua orang tua murid diundang hadir di sekolah, ngapain, dikasih tahu, disampaikan pembelajaran kita 1 tahun ke depan tuh apa aja sih, temanya, subtemanya, mencapai apa sih yang dikembangkan, tugas gurunya apa di sekolah, tugas anaknya yang di sekolah apa, tugas orang tua di rumah ngapain aja, itu disampaikan. Termasuk juga SOP yang kita kembangkan di sekolah dan cara-cara belajar kita. Jadi berkesinambungan antara di rumah dan di sekolah seperti itu. Jadi tauladannya pun muncul dari orang tua. Yang kedua adalah tauladan dari ibu guru di sekolah. Misalkan tahun ajaran baru awal-awal nih, baris kan pengen di depan semua, otomatis bersyaf bukan berbanjar. Nah, cara guru memberikan teladan adalah, misalkan saya memimpin baris, tiba-tiba Bunda Rika datang, Bunda Hana, Bunda Rika nggak apa-apa kok, barisnya di belakang aja. Bunda Rika mah terakhir datangnya nggak apa-apa, Bunda Rika mau sabar. Tapi diajak main ya Bunda Hana, Bunda Rikanya, oh iya Bunda Rika terima kasih ya sudah di belakang. Tidak apa-apa, di belakang juga tetap diajak main kok sama Bunda Hana. Nah, teladan dari dulu ada. Anak yang lama kan sudah tahu, anak yang lama sudah biasa kan dalam baris. Aku juga di sini aja, dan aku mau datangnya terakhir. Teladan dari anak juga sudah muncul. Jadilah barisan yang rapi, yang tertib seperti itu. Stakeholder yang lain adalah selain guru, teman-temannya di sekelilingnya kan, teman-teman anak-anak itu ingin banget kalau dipuji, senang banget
kalau dipuji. Jadi kalau misalkan anak sudah melakukan suatu hal benar, hal baik, langsung dipuji sama setiap orang dari situ. Misalkan saya, Bunda Rika, semua bu guru langsung puji. Hebat banget, sudah mau di belakang tidak apa-apa ya. Bintangnya dikasih 4 deh, sudah mau sabar dan lain sebagainya. Maulah anak-anak lain untuk dikasih bintang juga, mau dipuji juga. Jadilah mereka rapi. Stakeholder yang lain adalah di sekitar kita ada pananang, ada tukang bangunan dan lain sebagainya. Itu juga mendukung. Misal pananang datang, kelas B mau udah hebat barisnya, udah rapi si pananang teh. Wah, tambah senang anak-anak begitu. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah adalah mendukung cara kita tauladan untuk anak seperti itu. Yang terakhir tauladannya adalah cerita-cerita Nabi, cerita-cerita Rasul. Tahun ajaran baru kan kita pasti ceritanya itu adalah tentang Nabi Muhammad berbaris dengan rapi, berbaris dengan tertib. Nah, itu diulang-ulang terus. Jadi kemarin ceritanya kan Nabi Muhammad itu sayang banget ya sama tentaranya yang rapi. Mereka udah siap-siap perang, pasti menang gitu. Jadi cerita-cerita Nabi itu terus disampaikan kepada anak, diulang-ulang. Itu dari tauladan. Yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan ini berlaku secara terus-menerus, berkesinambungan, tidak putus, terus dijalankan oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Misalkan pembiasaannya SOP-nya itu adalah jam 7, misalkan jam 7 itu datang anak harus absen, ya harus absen semua anak. Anak harus menyimpan sepatu dan tasnya di lokernya, ya harus disimpan gitu. Semuanya SOP-nya harus berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Misalkan terus kalau cuci tangan tidak ada air, kerannya mati misalkan, teman-teman gak udah